Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Anfal wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah, hanya saja adalah fitnah itu, ujian itu dari dua jenis, yaitu amwalukum wa auladukum. Fitnah ujian itu yang pertama jenisnya dari harta, yang kedua jenis fitnah ujian itu anak-anak. Kata Allah dalam ayat ke-28 surah Al-Anfal, ketahuilah bahwa adalah fitnah itu jenisnya harta kalian dan anak-anak kalian. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan bahwa Allah Ta'ala itu di sisinya lah pahala yang amat besar. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, ketua BKM dan kepengurusan BKM Masjid Raya Sibuluan Indah, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambil i'tikaf di masjid ini, seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk pengakuan kita, kesadaran kita, hakikat yang kita miliki ini itu hanya titipan sementara, bukan milik kita. Nah, hakikatnya semua yang ada, termasuk yang kita miliki dan bangga-banggakan itu lillah, itu milik Allah Ta'ala. Nah, ketika itu masih diberikan kepada kita dan sedikit menjadikan kita terhormat dan mulia, namun di balik pujian itu sebaiknya kita kembalikan kepada yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Allahu Akbar. Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia. Sedangkan kita manusia ini faqir, nahnu faqir. Kita ini lemah, miskin. Dan juga salawat dan salam berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini sebagai materi ta'lim kaji kita dalam rangka memperdalam kajian, juga mengulang kaji dalam tujuan memperdalam, yaitu tentang maqasid asy-syariah, tujuan syariat Islam. Di balik nanti materi ini harapan kita semakin bangga kita dengan syariat Islam ini, sebab tujuannya telah kita paham.
Tujuan yang asas, yang doruri, yang sangat mendasar dan pokok syariat Islam ini diturunkan ke muka bumi dengan perantara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada khamsah. Maqasidus syariah khamsah. Tujuan yang pokok, yang dasar syariat Islam ini ada 5. Berapa tadi Ibu? Ada 5. Kita lihat yang 5. Fokus sampai satu saja. Yang pertama hifdzul aqli, untuk memelihara akal. Islam datang untuk menjaga akal. Islam sangat memperhatikan, menghargai akal. Maka apapun yang merusak akal bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya haram. Yang kedua hifdzun nasab atau hifdzun nasab, untuk memastikan kejelasan nasab, keturunan. Islam tidak main-main masalah keturunan. Sampai dosa besar orang yang mengingkari keturunan, dan dosa besar orang yang menetapkan keturunan yang bukan keturunan. Nah, Islam menjelaskan nasab ini. Siapa sudah status anak? Hifdzun nasab, hifdzun nasab. Yang ketiga hifdzul mal, untuk memelihara harta. Harta apa itu? Yang keempat hifdzun nafs, untuk memelihara nyawa, jiwa, diri. Sangat berharga dalam pandangan Islam. Sampai-sampai membunuh satu seperti membunuh manusia. Menjaga satu nyawa ahyan nasa jami'ah, seperti menghidupkan seluruh nyawa. Saking besarnya pentingnya menjaga nyawa ini. Maka berdosa kita mensia-siakan diri, alias membunuh diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tak boleh, kata Allah, mendirikan diri kepada kerusakan, kebinasaan, kehancuran, kematian, dosa besar. Sebab Islam memelihara nyawa. Yang kelima terakhir hifdzuddin, memelihara agama, kemurnian agama, berendak semraut, tidak suka hati, jelas. Nah, fokus kita pagi ini pada poin yang ketiga tadi, hifdzul mal. Islam datang bertujuan untuk hifdzul mal, memperhatikan kejelasan harta, memelihara harta. Bapak Ibu, kita fokus ke harta ini dulu. Harta, Bapak Ibu jangan saya muliakan, Islam pun hadir untuk memperhatikan ini. Maka orang yang mempertahankan hak hartanya, andai kata ia mati dalam mempertahankan harta tadi, ia syahid, katanya syahid. Bapak Ibu jamaah. Nah, harta ternyata kata Allah pada yang ke-28 surah Al-Anfal ini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, Bapak Ibu, bahwasanya fitnah itu adalah fitnah. Jenis yang pertama amwal, harta. Harta itu, Pak, ternyata fitnah, ujian, Pak, ujian. Terbukti ketika ada harta kita akan diuji. Sebab Bapak Ibu akan banyak orang menyanjung kita, menghormati kita. Mengapa? Karena banyak hartanya, orang kaya, bisa mengatur hukum, bisa membolak-balik hukum, bahkan bisa menghalalkan semua cara. Mengapa? Kepingnya banyak, harta. Maka terbukti, Bapak Ibu jemaah, ketika banyak disanjung dihormati kita, bisa-bisa kalau tidak langsung ingat kepada Allah, bisa menjadi Fir'aun. Fir'aun, Bapak Ibu, awalnya baik, dermawan, suka bantu rakyat.
Tapi karena banyak orang menyanjung Fir'aun, Bapak Ibu, banyak menggantungkan hidup kepada Fir'aun, akhirnya dia lupa diri. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku sudah Tuhan kalian, sudah menjamin hidup kalian. Bapak Ibu, ini harta. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah, ketika harta itu tidak ada, pun ujian berat juga. Coba Ibu, kalau nggak ada keping dalam satu hari, gimana rasanya Ibu dunia ini? Wah, kayak mau kiamat Bapak Ibu. Ketika ada harta pun kita merasa itu ada ujian, tapi ketika tak ada harta lebih terasa lagi Bapak Ibu. Ujian itu, fitnah itu, ini harta. Maka betullah kata Nabi dalam hadis beliau, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi. Semua umat itu ada fitnah, ada ujiannya. Sedangkan untuk umatku, kata Nabi Muhammad, ujiannya al-fitnah, al-mal. Fitnahnya ialah tentang harta. Harta Bapak Ibu. Ternyata kita Bapak Ibu jamaah, umat ini fitnah yang terbesar harta. Maka terbukti hari ini Pak, apa kata perempuan? Ada eping abang sayang, nggak ada eping abang melayang Bapak Ibu. Ini keping Pak. Ini. Maka Bapak Ibu apa? Laki-laki dianggap di mata perempuan itu bukan karena kegantengannya lagi. Apa? Karena setebal apa isi dompet, keping. Semakin banyak kepingnya, semakin sangat perhatikan perempuan lah maksudnya Bapak. Ini bukan kegantengannya lagi. Jadi pada cukup hanya kita mempoles wajah saja, dan gampang mencari keping. Semakin banyak kepingnya, semakin dihormati Bapak Ibu jamaah. Ini maka lalu tadi ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, ditendang Bapak Ibu jamaah. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah, dalam hukum Islam, fikih namanya, ada konsepnya 4 bidang. Ada fikih ini konsep yang pertama, ada hubungan antar manusia dalam konsentrasinya dalam konteks ibadah, sebut dengan fikih ibadah. Ada hukum Islam fikih ini tentang hukum manusia dalam konteks sosial dan ekonomi, namanya fikih muamalah. Fikih muamalah ada ini. Ada hukum Islam ini hubungan manusia dalam konteks perdata, sebut dengan fikih munakahat. Ada hukum Islam ini bicara tentang hubungan manusia dalam konteks pidana, sebut dengan fikih sinayah. Nah, kita pagi ini Bapak Ibu jamaah, konsepnya fikih muamalah. Maka hadir hukum Islam fikih itu fokusnya ke fikih muamalah dalam konteks sosial dan ekonomi. Nah, ekonomi Bapak Ibu jemaah yang dibahasnya diantaranya harta. Tidak ada bicara ekonomi yang tak ada hartanya Bapak Ibu. Maka selalu hadir fikih muamalah tentang mengatur tata ekonomi harta ini. Maka Bapak jemaah, di negara kita ini ada lagi hukum yang telah dibukukan, namanya kompilasi hukum Islam, sebut dengan KHI. Maka Bapak Ibu, sarjana hukum Islam itu wajib buku materinya itu tentang KHI, kompilasi hukum Islam. Bapak Ibu jamaah. Maka Bapak Ibu, kami ketika dulu juga di bangku kuliah dengan Dr. Arso, Wakil Ketua PTA Sumatera Utara, Bapak Ibu selalu menekankan, kalau kita masih mau tinggal di negara Indonesia, maka yang sudah berlaku hukum positif
Bapak Ibu, ada namanya hukum kompilasi, hukum Islam yang telah dikompilasi, disatukan Bapak Ibu. Ini merupakan hukum yang telah berlaku di negara kita, Bapak Ibu. Maka semua peradilan agama di Indonesia, Bapak Ibu jamaah, ini merupakan materi. Ketika ada putusan hakim bertentangan dengan KHI, maka putusannya batal demi hukum, Bapak Ibu. Nah, KHI Bapak Ibu ada 3 buku. Buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, buku 3 tentang hukum perwakafan, Bapak Ibu. Nah, masalah harta dimasukkan Pak. Di mana? Di buku 1 bab ke-13 tentang harta kekayaan, Bapak Ibu. Ternyata Bapak jamaah, harta ada 2. Ada harta individu bawaan masing-masing, ada harta bersama atau harta monogami. Ketika orang masih sendiri, Bapak Ibu, ini harta sendirinya, individunya, bawaannya, Bapak Ibu jamaah. Memang dasarnya Bapak Ibu, setiap orang memiliki hartanya, Bapak Ibu masing-masing. Tapi ketika sudah dia berumah tangga, Bapak Ibu jamaah, maka selama tidak ada mereka buat perjanjian pemisahan harta, maka sejak mereka bersama itu, maka harta kekayaan bersama. Artinya harta monogami, Pak, Bapak Ibu, terkecuali harta warisan. Ini masih harta bawaan masing-masing. Dipertegas Bapak Ibu jamaah pada pasal 45 KHI itu, Bapak Ibu, setiap adanya laki-laki perempuan mereka bersama karena sudah ada pernikahan, Bapak Ibu, maka harta yang mereka peroleh baik datang lewat suami atau lewat istri atau kedua-duanya bekerja, itu harta dikatakan harta bersama, harta monogami. Bahwa maksudnya ketika terjadi nanti apakah perpisahan karena perceraian hidup atau ada kematian salah satu, dipertegas pasal 97 KHI itu, maka harta itu dibagi 2. Dibagi 2. Separuh miliknya suami, separuh miliknya si istri tadi. Ketika berpisah mereka, maka janda miliknya separuh, si duda miliknya separuh pada harta bersama, Bapak Ibu. Nah, ketika ada hukum warisan, Bapak Ibu, buku yang keduanya hukum warisan, itu buku 2. Buku 1 dulu, hartanya dulu. Baru buku 2, pembagiannya berapa, Bapak Ibu. Setelah dibagi 2 tadi, maka yang bagian yang meninggal itulah disebut dengan harta warisan itu. Ini Bapak Ibu. Maka banyak orang Bapak Ibu yang hormati, masalah harta bersama ini jarang dikemukakan, sehingga takut untuk membagi harta warisan. Mengapa? Dipikirnya kalau dibagi sekarang harta, karena sudah meninggal salah satu suami atau istri itu, hanya dapat sedikitlah saya. Ibu tidak mau dia. Misal ada suami istri, meninggallah suami punya anak, Bapak Ibu, syukur anaknya laki-laki, kau perempuan anaknya, Bapak Ibu, maka setelah separuh bagian anak perempuan, 1/8 istri, sisanya dihantam oleh saudara almarhum suami. Kan mana mau Pak istri ini, Bapak Ibu. Maka banyak di masyarakat kita bertahan, dia tak mau bagi harta warisan. Dia lupa ada harta monogami Ibu. Kalaulah meninggal sang suami, maka total harta diperoleh itu dibagi 2. Separuh miliknya si istri, si janda tadi, separuh bagian suami yang meninggal itu. Yang mana harta warisan? Harta min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Harta warisan Pak, harta sisa dari bayarkan hutang dan wasiat. Sisanya namanya warisan.
Nah, mana sudah meninggal orangnya, maka tadi bagi dua dulu. Separuh miliknya si janda, separuh miliknya si almarhum sang suami. Bagian suami tadi, tengok dulu adakah hutangnya, adakah wasiatnya, bayarkan dulu. Sisanya baru dapat istri 1/8 lagi, anak perempuan dapat 1/2, sisanya bagi saudara almarhum. Pokoknya ini kenapa ini harta bersama. Balik, andai kata pun istri meninggal, suami hidup bapak sama juga. Walaupun istri yang kerja, iya, selama tak ada pemisahan harta. Nah, ini Bapak Ibu jamaah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, termasuk juga dalam harta bawaan, bukan harta bersama. Di samping harta warisan masing-masing, contoh, si istri ini punya warisan dari orang tuanya, meninggal sang suami, maka harta warisan tadi tidak dibagi. Mengapa? Masih hidup pemilik warisan, itulah si istri. Kami Bu, contoh, istrinya orang kampung, dapat warisan di kampung, yang meninggal suami, macam harta di kampung gak dibagi. Mengapa? Masih hidup si istri pemilik warisan. Itu bawaannya, bukan harta bersama, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu jamaah? Nah, yang kedua termasuk hibah, Bapak Ibu. Hibah pun ketika misal istri dapat hibah dari keluarganya, Bapak Ibu, maka hibah ini milik pribadi yang bersangkutan, bukan harta bersama. Meninggallah suami misal, istri dapat hibah dari kampung, dari keluarganya. Yang meninggal suami, maka harta hibah tadi milik pribadi si istri. Tidak ada hak suami di situ. Bapak Ibu, beda dengan kasus istri yang meninggal, maka hibah yang diperolehnya tidak harta warisan, Bapak Ibu, tapi gak dibagi dua, langsung dari harta warisan tadi yang asalnya hibah. Karena meninggal si istri, maka hibahnya kasih suami. Berapa? Kalau ada anak kasih 1/4, gak ada anak kasih 1/4. Tapi ini harta milik pribadi, Bapak Ibu. Ini harta berpangkit apa? Yang mana harta bawaan pribadi kita, mana harta bersama dengan pasangan, Bapak Ibu. Tapi untuk hibah, Bapak Ibu jamaah saya hormati, pada bab yang ke-5 Bapak Ibu jamaah tentang hibah itu dijelaskan, hibah bila mana kepada ahli waris, Bapak Ibu, meninggal si pewaris, maka hibah tadi diperhitungkan menjadi harta warisan. Ini banyak di masyarakat pada mau dibagi. Kami kemarin pakaikan maaf isi bolga bagi harta warisan, ada satu mereka tutup-tutup. Apa? Pas sudah selesai kami bagi, dosen minum kami, muncul yang paling kecil, Ustaz, macam mana yang Avanza warna putih itu? Apa itu? Mobil. Kenapa mobil banyak? Si abangan dia, karena sudah adanya sedikit mengkorek, Ustaz masih di depan mereka, abangnya agak sedikit tidak tenang duduknya, dibilang ikut hibah. Itu hibah. Ibu jemaah saya hormati, Pak, kita yang dapat pemberian ketika orang tua kita hidup namanya hibah. Tapi karena kita ahli waris dari si penghibah, meninggal si penghibah, maka harta tadi diperhitungkan menjadi harta waris. Bapak Ibu, terkecuali ahli waris yang lain tidak menggugat, tidak keberatan. Ternyata Pak kemarin ada keberatan. Mengapa? Karena kala si abang kami Ustaz, dalam rumah ikut dia bagian, dalam kepeng yang kami ambil dari bank dapat juga dia. Tapi kalau mobil kok dia sendiri. Bapak Ibu, rupanya ada antara mereka laki-laki bukan hanya satu. Laki-laki ada 3 orang. Satulah yang dapat mobil, Bapak Ibu. Yang 2 nggak dapat. Mengapa? Karena nggak tinggal di Sibolo.
Bapak Ibu. Yang satu rupanya, mengapa hibah dia, Bapak Ibu, almarhumah ketika hidupnya sakit-sakit butuh perobatan, diambillah mobil. Nama siapa dibuat? Nama anak, Bapak Ibu. Karena namanya lah itu dibuat mobil, STK-nya Bapak Ibu, dibilang hibah umat sama saya. Itu Bapak, maka hibah ahli waris dari pewarisnya Bapak Ibu. Intinya bila hibah kepada ahli waris, meninggal si pewaris Bapak, ini dihitungkan itu sebagai harta waris. Kecuali ahli waris yang lain setuju. Kalau mereka setuju pada dia, lah Ustaz, tidak apa-apa, masih banyak lagi harta mak kami. Berapalah satu mobil, jodoh, aman lah itu. Tapi kok hanya harta dua macamnya, tabungan dan rumah akan dibagi, mobil akan kena. Bapak Ibu, ini dia nggak terima. Saya nggak terima. Mengapa? Ini kan nama-nama saya. Ini kan dibawa rumah kepada saya. Kalau nama Pak, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Tapi apa? Ini mobil uang siapa belinya? Ya umat kami. Siapa yang meninggal? Umat kami. Apa namanya? Ya dulu hibah, sekarang warisan, Bapak Ibu. Maka hibah kepada ahli waris, meninggal si pewaris, maka hibah tadi diperhitungkan menjadi harta warisan. Terkecuali ahli waris yang lain setuju. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita bertahan dengan hibah tadi, boleh, tapi hitung udah berapa kita dapatkan. Apaan? 100 juta sudah, samakan dengan yang lain saudara kita, dapat 100 juta dia. Kalau kurang, kita keluarkan lagi. Mengapa? Kita kelebihan dari saudara yang kedua tadi, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Ini harta bersumber dari hibah, dan hibah itu harta bawaan masing-masing. Dua artinya, andai kata ada perpisahan antara suami istri, siapa penerima hibah itu harta bersama. Paham Bapak Ibu? Ini suka hati. Nah, apa pula abang yang keberatan kata dirinya? Kan hibah umatku ini. Maka Bapak Ibu, ada juga banyak di masyarakat kita, karena mereka tinggal di samping orang tua perempuan dapat setapak tanah. Ini banyak bekas Pak. Kemarin jalan 4 di Sibolga itu juga. Mereka berumah tangga karena paling tua si anak perempuan, kata maknya dosa jauh-jauh nak. Itu masih ada kosong tanah samping rumah. Bangun kelenda rumah. Mereka bangunlah ibu di situ bangunan berbentuk rumah di atas tanah. Orang tua si perempuan ternyata mereka Pak cerai hidup Bapak Ibu, cerai hidup. Mengapa? Si laki-laki kedapatan ada ada perempuan idaman lain, Bapak Ibu. Adanya wanita-wanita, Bapak Ibu, yang mengganggu rumah tangga. Bahasa kita pelakor namanya, pecinta laki orang. Dan dia pun sama, pebinor namanya dia, pebinor, pecinta bini orang, pebinor. Bahkan mereka pisah, diributkan oleh si suami, mantan suami tadi, tentang harta. Apa harta? Rumah, Bapak Ibu. Ribut, kita dipanggil juga Pak. Apa? Tentang bagian harta rumah tadi. Mana bagian itu kata mantan suami. Disampaikan istrilah asal usul rumah berdiri di atas tanah orang tua si perempuan. Ustaz, rumah tak segitu harganya. Mengapa? Itu kalau ada tanah rumah, ada rumah berdiri. Artinya itu tanah makan. Oke lah, bangunan kayak bangun bersama. Tapi Ustaz lagi-lagi bangunan itu dari mahar itu dijual. Bapak, rupanya kawan ini hanya bawa badan saja Bapak Ibu, tapi motor. Sudah tanah pilih orang tua perempuan, bangunannya pun marah perempuannya itu. Yang mereka jualkan, kami dulu itu dibangun rumah. Sampai bilang kadang apa
laki-laki dihormati tapi salah. Bapak Ibu jamaah, ternyata Bapak Ibu tidak ada hartanya, hanya karena jagonya saja Bapak Ibu. Tanah milik orang tua perempuan, bangunan dari marsi perempuan. Soal pekerjaannya tidak ada Bapak Ibu. Jangan sampai pakai yang di TV itu, yang di Paluta Bapak Ibu jamaah. Tengok Bapak Ibu, anak yang berumur 11 bulan Bapak Ibu, ada dosanya? Tidak ada dosanya. Tapi karena si perempuan sudah talak ya Bapak Ibu, lakinya tiap malam berjudi Bapak Ibu. Oh, emosi dia Bapak Ibu. Pulang ke rumah KDRT, tampar dan sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya emosi si istri ini dikemandukannya, nampaknya anak nangis terus. Udah Bapak Ibu dibantingnya 10 kali, anak kelanting, kepalanya Bapak Ibu pecah. Akhirnya anak meninggal dunia. Bapak Ibu datang ke Polres, Pak Ahmad Yasir Bapak Ibu, ke Polres Tamsel. Bapak Ibu datang. Apa kata perempuan ini? Dia kesal. Ini merupakan efek dari emosinya Bapak Ibu, karena sang suami suka berjudi, tidak tahu kerja, kalau pulang marah-marah, meluap emosi si istri Bapak Ibu. Anak menangis pula ketika itu. Selesai dibantingnya Pak Kelanting, kan meninggal Bapak Ibu. Viral Pak di Paluta, tepatnya dekat Candi Pertiwi Bapak Ibu. Bersama ini ibu ditahan. Dia menyesal ya karena anaknya, daripada kepuasannya Bapak Ibu apa telah meluapkan yang lama ditahan. Jadi Bapak Ibu, jangan gara-gara kita Bapak Ibu jamaah yang enak-enak baju di sana, maka kemana piginya korban anak kandung sendiri Bapak Ibu yang berumur 11 bulan itu. Kan sekarang Bapak Ibu di Pertiwi. Sekarang Bapak hormati, lihat banyak yang aneh-aneh. Tapi lihat, ada merupakan apa? Ada asap, kan ada api. Ada sebab, ada akibat Bapak Ibu. Ini akibat ulah suami di antara. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke materi lagi. Maka harta bawaan itu diantaranya harta warisan, harta hibah Bapak Ibu. Nah hibah Bapak Ibu jamaah mencabut hibah dosa. Layaknya kata Nabi, seperti anjing yang meludah kembali menjilat ludahnya lagi. Terkecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ada kabar anak yang ngotot. Apa ini? Orang tua ada sedikit kita mengadu, Ustaz, anakku pernah dapat dulu, ada sedikit reward dari orang tua ke anak, kalau menguruskan keluarga diberikanlah kereta baru. Ternyata ibu jamaah 2 tahun berikut anak rusak. Mengapa? Orang tua tengok karena faktor ada kereta baru. Tiap malam keluar berkawan yang tak karuan lagi Bapak Ibu, salah pergaulan. Bapak Ibu, orang tua mikir caranya bu ambil balik itu kereta, bu jual saja kereta. Betul Pak, diambilnya kereta, dijualnya kereta itu. Anak marah. Mengapa? Itu kan sudah hibah pemberian ayah kepada saya. Berdosa ayah, kata mereka Bapak Ibu. Mengapa? Kalau ayah sudah haji, ayahnya ini. Ayah sudah haji, berdosa ayah. Mengambil kembali hibah. Dosa-dosa. Bapak Ibu, hibah orang tua kepada anak dapat dicabut kembali kapan saja Bapak Ibu, boleh. Tapi kalau kepada orang lain tak boleh dibatalkan hibah. Bapak Ibu, andai kata ibu terlanjur ngasih anak sesuatu pemberian ketika hidup, rupanya rusak di atas pemberian tadi, ibu batalkan hibah tadi. Boleh? Boleh Pak. Boleh Bapak Ibu. Anak rusak Bapak Ibu, dia belayahnya, dia dijualnya kereta itu. Mana kereta ayah jual? Marah dia Bapak Ibu. Dibilang ayahnya percuma sudah haji, macam-macam Bapak Ibu.
Ayahnya nggak tenang, kenapa? Anak menjelekkan ayah terus. Tapi kamar ayah, Bapak Ibu, maka hibah orang tua kepada anak dapat dibatalkan, dicabut kapan saja. Dan dosa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, artian kalau nampak hibah ini anak semakin rusak gara-gara dapat tambahan, kita boleh batalkan. Mengapa? Karena kata Allah, Bapak Ibu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita tidak mau anak itu rusak Bapak Ibu gara-gara hibah tadi, cabut. Boleh Bapak Ibu jamaah. Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak jamaah, hibah ini lagi, ini banyak lagi Bapak di masyarakat karena nggak punya anak kandung, punya anak angkat. Ini Bapak Ibu, anak angkat. Ini Bapak Ibu jamaah yang berapa minggu lalu ini, mungkin tepatnya Pak 2 minggu lalu lah Bapak Ibu. Kami lama juga Pak ini. Jadi kalau dikatakan di masyarakat masalah harta itu lama-lama sampai jam tengah 1 malam Bapak Ibu sudah selesai harta warisan, siap hibah, ada yang kena. Yang meninggal itu punya anak angkat Ustaz 2 orang perempuan berdua. Ternyata Bapak Ibu sebelum meninggal almarhum itu, istri dari almarhum membalikkan semua harta ke nama anak angkat. Bapak Ibu, ini lagi muncul masalah. Warisan selesai, hibah selesai, Bapak Ibu, ini beda orang ini. Ini yang beda lagi lain. Apa ini? Dikasih yang terasa Bapak Ibu, ini tidak keluar agak senang Bapak Ibu, karena rahasia itu. Tapi yang penting adalah kasusnya yang bersangkutan tidak punya anak kandung. Akhirnya apa? Mengangkat mengadopsi anak 2 orang, jenis kelamin perempuan. Waktu sudah sakit-sakit almarhum sang suami itu, istri semua membalikkan harta ke nama anak angkat. Karena tahu dia almarhum punya banyak saudara. Banyak saudaranya. Pak istri ini hajah Bapak Ibu, resep nama hajah dia. Tahu sedikit ilmunya. Kalau meninggal nanti suami, dia dapat nanti 1/4. Sisanya saudara. Tidak betul saudara ini. Bapak Ibu. Mengapa? Anak angkat bukan ahli waris Bapak. Bukan. Tapi tengok Bapak Ibu, pada Bapak jamaah wasiat itu ada terbagi 2. Ada wasiat mandubah, ada wasiat wajibah. Ada wasiat yang mandubah yang sunnah hukumnya berwasiat. Kok banyak Pak harta kita sudah rasa-rasanya udah dekat-dekat ke bau tanah itu, bagus berwasiat. Bagus. Kok banyak harta. Tapi kalau cuma satulah harta, itulah rumah Bapak Ibu, anak banyak, dosa berwasiat lagi Pak. Mengapa? Kasih ahli waris nanti. Bapak jamaah, sudahlah harta sedikit, berwasiat pula ayah anaknya sudah banyak. Bapak Ibu, ini orang tua pun tidak tahu dia banyak anaknya lagi barangkali. Bapak yang banyak hartanya, ini bagus berwasiat. Nah, kapankah berlakunya wasiat? Setelah meninggal si wasiat. Tapi waktu hidup dia berwasiat, ini bagus. Wasiat itu ada yang wajib, ada wajib hukumnya. Apa itu Bapak Ibu? Ada tidak ada dia berwasiat, otomatis jatuh itu wasiat. Kepada siapa? Hanya kepada satu, anak angkat. Kalau kita mengadopsi anak angkat namanya ibu bapak, si anak otomatis dapat harta orang tua angkat. Namanya wasiat wajib. Berapakah dapatnya? Sebanyak-banyaknya sepertiga harta yang meninggal orang tua angkat itu. Contoh, mereka suami istri, harta mereka selama bersama 20 tahun misalkan ada harta 200 juta. Contoh, berarti harta bersama 100 milik istri, 100 bagian suami. Yang meninggal suami, mana hartanya? Yang 100 juta.
100 juta Bapak Ibu duluan keluarkan, dulu Tuhan angkat. Duluan dia. Bukan istri dulu, anak angkat dulu. Mengapa? Karena harta warisan min ba'di wasiyatin yusina biha aulain. Harta warisan Pak dikeluarkan dulu wasiat dan hutang yang meninggal, sisanya itulah harta warisan. Berapakah wasiatnya? Maksimalnya sepertiga. Andai kata apa yang tadi kasusnya, semua harta dibuat nama-nama angkat. Macam mana ini? Kan ada saudara Pak, Ustaz apa cara kami? Karena semua harta kami tahu, nama angkatnya ya buat istrinya. Macam mana cara kami? Saya bilang ibu, datangkan saya ke mereka. Saya bilang ke neraka semuanya. Waduh, kalau mereka enggak, menghilangkan dulu bagian. Bapak Ibu, Bapak Ibu mati, sebanyak Pak datang ke pembagian keluarga. Saya bilang ke neraka kalian semua sebelum kalian serahkan hak orang. Berapa bagian kalian angkat? Maksimal sepertiga. Walaupun semua harta nama angkat Bapak Ibu jamaah, mereka hanya boleh memiliki sepertiga. Lebihnya bukan hak mereka. Bapak Ibu, kalau Ustaz mau mereka macam mana? Dua cara tadi Pak. Pertama cara kekeluargaan, dan mau cara hukum Bapak Ibu. Itu absolutnya beda. Nah Bapak Ibu, masalah wasiat ini pun banyak di masyarakat kita semuanya. Nah Bapak bisa mati, hibah tadi Bapak Ibu dan wasiat ini hanya boleh ketika yang pemilik harta belum dekat-dekat kepada kematian. Nah ini Pak, baik wasiat Bapak Ibu, baik hibah ahli waris menerima Bapak Ibu, tidak boleh waktu dekat-dekat mau meninggal. Ada kadang Pak Ibu anak ini cepatlah mau berhibah berwasiat, cepatlah apa harapan dia mendapat tambahan dia Bapak Ibu. Maknya tengok gak lama lagi. Oke. Nah Bapak Samadi, kalau sudah dekat-dekat kematian, kita tuntut lagi berwasiat dia atau berhibah kepada anaknya Bapak Ibu, wali irid semua. Karena kata Nabi, la wasiyata li warisi. Tidak sah wasiat Pak untuk ahli waris. Tidak sah. Bapak Ibu, terkecuali ahli waris sepakat. Nah lagi nih, lagi-lagi terkecuali. Bapak Ibu, sudah jam 7. Itulah barangkali kepada kita kembali ke lagi ayatnya, maqasid asy-syariah di antaranya hifdzul mal, harta. Maka Bapak Ibu, dengan harta ingat kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kata Allah orang-orang yang meninggalkan di belakangnya anak cucu yang lemah. Di antaranya kalau tafsir, lemah ekonomi, lemah harta. Karena kalau banyak harta, banyak memberi. Al yadul ulya khair, menjadi sufla katanya. Tangan atas lebih baik ketimbang tangan bawah. Yang minta-minta, yang banyak harta banyak membantu. Khairun nas anfa'uhum bin nas. Banyak harta banyak memberi, banyak membantu orang. Bisa mati, tapi ingat harta itu Pak ujian, fitnah. Enggak punya harta pun, berat kali Bapak Ibu jamaah. Karena kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufro. Sangat dekat kemiskinan mengantarkan kekafiran. Banyak murtad gara-gara harta. Jadi kalau begitu, pintar-pintarlah kita Bapak Ibu jamaah, harta ambil. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, ambillah harta. Mengapa? Kita masih dalam dunia. Tapi ingat, harta itu titipan. Taruhkan di telapak tangan. Kalau bahagia, genggam. Munculkan ia, lepaskan sana. Bapak Ibu, semoga harta kita semakin dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin Bapak Ibu materi kita masalah harta. Karena waktu.